Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode numerik. Ini antara lain bahan bacaannya. Kali ini kita masuk ke topik fitting dengan least square ya. Ini topik-topik selanjutnya akan dibahas di kesempatan berikutnya. Nah, data fitting dengan metode least square. Jadi anggap kita punya data pengukuran seperti itu ya. Kita sebut saja data ini adalah f di titik xi di titik pengukuran, jumlahnya ada n. Nah, kita ingin cari fungsi yang bisa mereproduksi data ini. Fungsi yang baik tentunya bisa melewati semua titik data ini, tepat kena di titik data. Tapi bisa saja fungsi itu sulit diperoleh, jadi kita bisa menerima jika fungsi tersebut sekedar mendekati titik data ya. Tentunya ini bergantung pada seberapa akurat kita inginkan fungsi P ini. Jadi secara umum sifat fitting itu bisa saja tidak semua titik data itu tepat dilewati oleh kurva P. Nah, bagaimana mencari kurva P? Di sini disampaikan P itu diambil sebagai fungsi polinomial ya. Ini polinomial sederhana, order M, jadi dari suku ke 0 sampai ke suku ke M semuanya ada M plus 1 suku. Nah, orang bisa saja mengambil fungsi polinomialnya dari fungsi khusus ya, tidak harus yang sederhana seperti ini, seperti polinomial Legendre. Nah, kemudian kita hitung selisih antara data dan fungsi polinomial tersebut di semua titik data. Jadi kita lihat ini melesetnya seberapa jauh. Tentu saja kadang-kadang melesetnya menjadi lebih di atasnya atau kurang. Jadi selisihnya bisa negatif atau positif ya. Nilai selisih ini bisa positif atau negatif. Karena itu kita ambil kuadratnya supaya hasilnya selalu positif. Dan selisih ini dijumlahkan untuk seluruh titik data. Jadi selisih kuadrat dijumlahkan di semua titik data, itu kita sebut sebagai fungsi S. Nah, jika P itu cukup bagus dalam mereproduksi data seperti digambarkan di sini kurang lebih, tentunya jumlah selisih kuadrat dari semua titik data ini nilainya kecil ya. S itu nilainya kecil. Jadi itu yang kita cari ya. Kita cari suatu fungsi sedemikian sehingga fungsi itu bisa mereproduksi data dengan baik. Tandanya adalah dengan melihat S ya. Kita ambil suatu polinomial order M, kita cari koefisien-koefisien polinomial ini sedemikian sehingga diperoleh S yang paling kecil. Berarti polinomial order M tersebut sudah didapatkan dengan koefisien-koefisien yang terbaik sehingga fungsi Px bisa mereproduksi data. Karena S sudah minimum, maka tidak ada lagi variasi koefisien A0 sampai AM yang lebih baik dari itu ya. Untuk fungsi Px pada order M, jika diinginkan fungsi yang lebih baik lagi, orang harus ambil order yang lebih tinggi. Tidak lagi ambil order yang sama, tapi mencoba mencari-cari lagi A0 sampai AM. Karena jika sudah diperoleh S yang paling kecil, berarti A0 sampai AM tersebut untuk polinomial order M tersebut sudah yang terbaik. Jadi itu yang dicari. Nah, kita lihat bahwa di dalam fungsi S ini
Kita mungkin terbiasa melihat X sebagai variabel, tapi di sini tidak ya. X itu adalah XI adalah titik data. Jadi ini suatu nilai. XI titik data yang merupakan variabel, dalam hal ini adalah A0 sampai AM. Nah, A0 sampai AM inilah yang dicari, diubah-ubah sehingga diperoleh nilai S yang paling kecil. Nah, kita kembali ke pelajaran sekolah. Ini sudah lama sekali bahwa jika ada titik minimum, maka di titik minimum tersebut gradien kurva itu pasti bernilai 0. Nah, gradien kurva bernilai 0 sesungguhnya tidak hanya terjadi di titik minimum, tapi juga di titik maksimum. Nah, sekarang kita lihat di titik minimum. Di sini di sebelah kiri, ya kita bergerak dari kiri ke kanan, itu gradiennya miring ke bawah seperti ini, berarti gradiennya negatif. Di sini gradiennya 0, setelah titik A gradiennya positif. Jadi gradiennya berubah dari negatif menjadi positif. Dengan demikian di titik minimum, gradien dari gradien atau turunan kedua dari kurva G ini itu bernilai positif. Jika dua syarat ini dipenuhi, maka titik tersebut merupakan titik minimum, bukan titik maksimum. Kita lihat lebih detail. Ini sekedar contoh. Fungsi kuadratik ini punya sifat khusus ya. Jadi setelah dicari turunan pertama dan kedua, maka kita lihat bahwa untuk mengetahui apakah fungsi kuadratik ini punya titik maksimum atau titik minimum, itu dengan kita melihat nilai A atau koefisien dari X pangkat 2. Jika A bernilai positif, berarti ini positif, maka kurva tersebut punya titik minimum. Nah, sebaliknya jika A bernilai negatif, berarti gradien dari gradien kurva tersebut di titik baliknya itu adalah negatif, maka kita tahu bahwa kurva tersebut punya titik maksimum, bukan titik minimum ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke S sebagai fungsi A. Dia merupakan fungsi kuadratik dalam A. Jadi jika dikuadratkan, kita bayangkan ada suku F kuadrat di titik data, kemudian suku sumasi ini kuadrat, ditambah lagi 2 kali suku depan kali suku belakang ya, sehingga kita bisa bayangkan hasilnya pasti ada A dengan pangkat terbesarnya adalah 2. Jadi S merupakan fungsi kuadratik dalam A. Tidak ada A yang pangkatnya lebih dari 2 di sini ya. Sekarang kita turunkan S terhadap salah satu A. Misalkan A nomor K. Jadi ini turunan parsial, maka ini juga mudah ya, turunan parsial kita kerjakan. Ini 2 pindah ke depan, ini menjadi pangkatnya kurang 1, kemudian di dalamnya ini berarti ada minus X. X-nya ini adalah C-nya diganti dengan K, karena sekarang kita sedang mencari turunan S terhadap AK. Lalu kita dapat seperti ini. Minus 2 sumasi ini semua dikalikan XIK. Nah, kita hitung ini semua untuk semua nilai K. Untuk semua A, berarti K dari 0 sampai M. Kita cari lagi turunan kedua. Turunan kedua berarti ini kita turunkan lagi, ini juga jadi lebih mudah didapatkan seperti ini. Nah, apa yang kita lihat? Ini ada X atau titik data dipangkatkan 2K atau titik data pangkat K dikuadratkan. Nah, karena kita berurusan dengan bilangan real, maka kuadrat bilangan real itu selalu positif. Jadi jika dijumlahkan
pasti hasilnya positif ya. Jadi turunan kedua S itu nilainya positif. Dengan demikian kita yakin bahwa S memiliki titik minimum, bukan titik maksimum. Ini seperti dicontohkan oleh fungsi kuadratik sederhana ini ya. Nah, setelah yakin bahwa S memiliki satu titik minimum ya, sebagai fungsi kuadratik dia memiliki titik minimum bukan maksimum, maka sekarang kita lanjut dengan mencari titik tersebut. Nah, kita akan gunakan yang ini ya, turunan pertamanya pada titik tersebut sama dengan 0. Jadi kita akan ambil ini dan kita cari pada A berapa nilai ini sama dengan 0. Oke, ini turunan pertama dari S terhadap AK akan bernilai 0 jika kita tidak bisa bilang jika yang dalam kurung ini bernilai 0 karena ini ada sumasi. Jadi turunan pertama ini bernilai 0 jika memang semua ini bernilai 0 ya. Jumlah dari semua ini bernilai 0. Sekarang ini adalah overall faktor minus 2, kita bisa drop, kita buang saja, maka tetap sisanya adalah akan sama dengan 0. Kita pindah-pindahkan sukunya, ini saya taruh di kanan, ini saya taruh di kiri, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian dikelompokkan ya, ini sebagai sumasi, ini dikelompokkan sebagai suatu nilai ya, sebut saja misalkan ini adalah, saya beri nama sebagai C nomor KJ, kemudian yang ruas kanan diberi nama B nomor K ya. Jadi kita lihat di sini sumasi terhadap I, jadi pasti hasil sumasi ini masih memiliki label K, karena itu di sini diberi nama B labelnya K. Di sini ini sumasi terhadap I, berarti pasti hasilnya masih bergantung pada label C dan K. Jadi kita bisa ganti dengan suatu nilai dengan label KJ ya. Kita bisa saja memberikannya label CK, tapi jika kita memberinya label KJ nanti ada keuntungannya yang kita lihat berikut ini ya. Dengan memberi labelnya KJ bukan CK, maka kita dapatkan persamaan di atas ini tidak lain adalah suatu persamaan linear, bahkan suatu sistem persamaan linear. Jadi ada M plus 1 persamaan linear membentuk satu sistem persamaan linear dengan C diperoleh sesuai rumus di atas, B juga diperoleh sesuai rumus ini. Selanjutnya adalah perhitungan mencari solusi sistem persamaan linear. Nah, kita sudah lihat ini secara numerik di pembahasan sebelumnya. Kita bisa gunakan metode-metode yang sudah dipelajari, ada Gauss elimination, ada LU decomposition. Jika kita lihat ini elemen diagonalnya relatif sangat dominan, kita bisa gunakan metode iterasi Jacobi atau Gauss-Seidel ya. Ini contoh sederhana, kita anggaplah ada 3 titik data seperti itu dan kita ingin cari fungsi fittingnya. Nah, kita lihat 3 titik data ini tidak lurus ya, tidak linear. Jadi ketika memutuskan order polinomial Px itu kita bayangkan juga si bentuk datanya ini jelas tidak linear, jadi janganlah dipakai
P sebagai polinomial order 1 karena pasti hasilnya jelek. Jadi minimal kita ambil P polinomial order 2, fungsi kuadratiknya. Nah, setelah punya seperti ini ada titik data. Nah, kita ambil P sebagai polinomial order 2, kemudian gunakan rumus ini, maka kita akan dapatkan sistem persamaan linear seperti itu ya. Nah, dalam contoh ini dicari dengan metode eliminasi Gauss karena ini matriksnya simple. Jadi ini jadi matriks segitiga, ini juga berubah ya. Ini proses triangulasi selesai di sini. Sekarang tinggal cari dengan substitusi mundur, kita dapatkan nilai-nilai A0, A1 dan A2. Diperoleh dalam hal ini A0 sama dengan 0. Jadi Px sama dengan fungsi ini. Dan jika kita tes, kita hitung P di titik data 1, 2, 3, maka diperoleh ini cocok dengan data. Ya, ini kasus ideal sekali sehingga fungsi polinomial bisa tepat mengenai data ya. Jadi di data titik 1 ini 30 sama dengan data di titik 2 70, tepat sesuai data di titik 3 120. Kita ambil yang lebih banyak datanya, ini tidak kita abaikan saja cerita ini. Kita saat ini lihat kita punya data seperti ini, titik data, dan ini adalah nilai datanya, dan kita cari fungsi P yang bisa mereproduksi data ini dari titik data pertama sampai titik data terakhir. Di sini sudah dilakukan beberapa perhitungan. Ya, pertama dengan menggunakan polinomial order 3. Diperoleh A seperti ini. Ini sudah menggunakan presisi ganda dan nilai S seperti itu. Kemudian dicari lagi. Jadi jika sudah didapatkan seperti ini, maka satu set ini A sudah merupakan yang terbaik, yang menghasilkan nilai S paling kecil. Tidak bisa lagi S dicari lebih kecil lagi untuk polinomial order 3. Jika kita ingin mencari S yang lebih kecil, maka kita harus naikkan order polinomialnya. Misalkan jadi 5 di sini. Diperoleh satu set A ini, dan S kita lihat lebih kecil dari yang polinomial order 3. Nah, jika kita ingin mendapatkan S yang lebih kecil lagi, kita naikkan order polinomial, maka didapat seperti ini dengan A seperti itu. Kita masih ingin cari lagi, maka naikkan lagi order polinomial, misalkan 9, diperoleh S yang lebih kecil lagi. Dan ini adalah satu set nilai A. Melihat angka susah, karena itu kita lihat tampilan grafik ya, ini lebih mudah. Jadi ini data saya plot ada di situ. Kita lihat, kita sudah bayangkan bahwa ini bentuknya ada naik sekali, turun sekali, naik sekali lagi. Jadi jelas tidak mungkin ini fungsi kuadratiknya ya, karena itu kita start dengan fungsi kubik atau polinomial order 3. Tapi ternyata polinomial order 3, lihat garis warna pink ini buruk sekali. Dia tidak bisa mereproduksi data, jauh sekali dari data titik-titik ini ya. Nah, kita lihat yang order lebih tinggi, polinomial order 5 itu mulai lebih baik, bisa mengikuti tren data ya. Di sini dia naik, turun, dia naik lagi dan turun. Hanya saja kita lihat bahwa ini selisihnya masih jauh, masih besar.
sehingga kita tidak puas sampai situ. Nah, jika dilihat sekarang order 7 ini sudah baik sekali ya. Jadi di sini dia katakanlah di sini mengenai data, di sini juga mengenai data, di sini tepat kena data, di sini juga tepat, semua melewati data di garis yang hijau. Jadi polinomial order 7 sudah bisa dengan baik mereproduksi data ya. Kita lihat bahwa polinomial order 9 itu juga tidak menambah lebih baik ya. Praktis garis yang merah dengan yang hijau itu berimpit di dalam daerah data, yaitu dari titik data pertama sampai titik data terakhir. Ini adalah daerah data kita. Jadi fokus kita pada daerah ini, perhatian kita pada daerah ini. Kita tidak melihat di luar daerah data. Jadi bahwa di luar daerah data garis hijau dan merah ini berbeda, itu tidak apa-apa, karena ini bukan daerah yang menjadi perhatian kita. Tapi di dalam daerah data, dua garis ini hijau dan merah itu berimpit. Ya, melihat ini kita bisa bilang bahwa pencarian fungsi P itu cukup dengan kita mengambil P sebagai polinomial order 7 ya. Order 5 kurang, order 9 tidak perlu. Jadi data ini bisa direproduksi dengan sangat baik oleh suatu fungsi polinomial order 7 dengan nilai koefisien polinomialnya adalah ditunjukkan di sini A0 sampai A7. Sekian tentang data fitting dengan metode least square. Terima kasih atas perhatian semua.